Ini diambil gambarnya dari atas tuh, sampah sampai ke belakang. Menurut informasi dari para pedagang, ini sudah setahun nggak dibuang. Jadi jangan bilang korban gusur. Iya. Jangan. Korban penertiban mungkin. Bukan korban. Oh, bukan. Enggak, Bapak bukan Ditertibkan. korban. Justru kalau mau jujur-jujuran, Iya. tanah pengairan korban Bapak. Gitu. Iya. Ya nggak korban juga sih, Pak. Korban, Pak. Sob, saya tanya, Iya. tanah pengairan untuk apa? Untuk pengairan. Terus kalau kemudian tanah pengairan dirubah menjadi toko, menjadi rumah, siapa yang korbannya? Jadi di sini kan aliran sungainya udah. Enggak, sini saya tunjuk dulu. Kang Deddy itu anti-Islam atau orang musyrik. Itu yang ngomong anti-Islam dan orang bilang musyrik Kang Deddy itu agamanya lebih rendah daripada Kang Deddy. Boleh dibuktikan. Ketaatan dan ketidaktaatan itu bukan urusan saya. Masa saya harus mengaku taat? Allah yang menilai, bukan diri saya. Nah, ini diambil gambarnya dari atas tuh, sampah sampai ke belakang. Menurut informasi dari para pedagang, ini sudah setahun nggak dibuang. Dari depan, di benteng tuh, di pintu masuk, di pagar. Nih, posisinya ada di samping Pasar Haur Gelis. Ini di halaman pasar yang baru dibangun. Isinya. Ini saya berdiri di atas di pasar sementara yang sudah ditempati 6 tahun. Nih kondisinya nih. Saya sih yakin Kang Deddy nggak tahu ini masalah ini nih. Menurut informasi dari para pedagang, ini sudah setahun nggak dibuang. Ari si Amang anda teh boloho, hah? Boloho ting jadi orang kalau kata bahasa Sunda mah, hah? Gue pengen nanya sama lu bang, heh. Kemarin lu udah sempet ngepiralin belum terkait sampah tersebut? Udah lu up belum di media sosial? Hah? Kemarin yang lagi masih dijabat sama gubernur sebelumnya tuh, udah lu piralin belum? Hah? Giliran sekarang aja pakai segala narasi tulisan katanya tidak jauh dari kantor gubernur KDM. Sampah udah setahun katanya kagak diangkat-angkat, dari depan katanya ditutup gitu kan. Gua pengen nanya sama lu, emang KDM udah berapa tahun ngejabat jadi gubernur? Hah? Gua pengen nanya. Udah berapa tahun KDM ngejabat jadi gubernur? Baru juga kemarin beberapa bulan doang. Udah segala kayak begitu lu. Tujuan lu apa bikin video kayak begini, ha? Biar orang lihat gitu kalau KDM itu tuh sebenarnya mah tibang pencitraan begitu. Buktinya gitu, dekat gubernurnya mah itu kagak diurus itu sampahnya gitu. Tujuannya, hah? Atau ada tujuan apa? Kebiasaan tuman lu ya, tuman lu. Kalau emang lu kagak ada tujuan apa-apa, cuma pengen dinotis gitu sama Bapak Aing gitu ya. Lu ngomong di situ. Ini dari gubernur-gubernur sebelumnya, dari wali kota atau bupati atau camat atau lurahnya gitu. Tidak ada yang menyentuh terkait sampah-sampah ini. Tolong pada Deddy Mulyadi dibantu ini. Begitu. Jangan lu menggiring lagi opini. Seolah-olah Bapak Aing itu kagak kerja bener. Dekat gedungnya dia ibaratnya sampah masih numpuk kayak begitu. Dasar lu tuman lu. Lu kalau emang mau ngepiralin kayak gitu, lu nuntut tuh sana ke wali kota atau enggak ke bupatinya tuh. Di situ apa di Haur Gelis itu? Camatnya kek gitu. Nuntut juga tuh ke gubernur-gubernur sebelumnya tuh. Emang lu pikir Jawa Barat kemarin kagak ada gubernurnya emang? Hah? Emang kagak ada pemimpinnya? Kemarin sebelum Bapak ngejabat. Kebiasaan nih orang-orang kayak modelan kayak begini nih, menggiring-giring opini nih. Kagak bisa lu, pengen ngejelekin KDM kagak bisa. Orang udah pada punya akal. Lu ngomong di situ udah setahun. Kecuali lu ngomongnya sebulan terakhir ini nih gitu kagak diangkat-angkat. Ini setahun. Bapak Aing juga baru ngejabat berapa bulan juga gemes gua sama model-model orang kayak begini lu ah. Lu tuh yang angkut tuh. Kerukin, jangan tibang video doang lu ah. Bangetan lu. Tahu nggak siapa gubernur Jakarta sekarang? Tahu Pak. Siapa? Pak Deddy Mulyadi Pak. Bukan kesalahan. Ayo. Siapa nama gubernur DKI? Video gubernur DKI. Malah
lupa. Ibu Ini yang ditanya warga-warga Jakarta ya teman-teman. Orang Karno, bukan ya? Itu wakil Bu, itu wakil. Gubernur DKI itu Pramono Anung. Oh, nggak kenal saya malah Pak. Saya kenalnya Pak Deddy Mulyadi. Mengidentikan diri Anda sebagai muslim yang taat karena Anda beragama Islam? Ketaatan dan ketidaktaatan itu bukan urusan saya. Masa saya harus mengaku taat? Allah yang menilai, bukan diri saya. Persoalan ketaatan manusia, keimanan manusia, dan ketakwaan manusia hanya Allah yang bisa memahami, yang mengetahuinya. Sedangkan kita ini dinilai oleh manusia lain tuh pada sisi amal soleh. Mungkin kalau saya memimpin ini banyak ngurusin orang-orang miskin, ngurusin anak-anak yatim, bangunin rumah orang-orang miskin, ngurusin orang yang sakit dijemput ke rumahnya pakai ambulan, dianterin ke rumah sakit, dianterin lagi ke rumahnya, membuka seluruh ruang kelas di rumah sakit, di 11 rumah sakit. Kalau kelas 3 penuh Anda masuk ke kelas 2, kalau kelas 2 penuh masuk ke kelas 1, biarkan pemerintah bertanggung jawab. Membayar klaim operasi jantung masyarakat sampai 400 juta satu orang. Ngurus kemoterapi, ngurusin orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan, sampai saya kasih 1,5 juta sampai 2 juta yang menyerahkan jangan dipasung. Bagi saya itu jauh lebih bermakna dalam hidup ini dibanding kita berkutat, berdebat, kemudian mengklaim diri kita menjadi orang saleh, tapi tidak bisa mengelola anggaran dengan baik yang berpihak bagi kepentingan publik. Masih keneh aya warga Jabar anu nyerang personal Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi kusabab teu bisa bahasa Inggris cenah. Ya, dangukeunnya. Ya, orang sebagai warga Jabar mayoritas masih kene bangga dengan kinerjana Kang Deddy Mulyadi kusabab naon kinerja Kang Deddy Mulyadi nu dipake lain ku bahasa Inggris bahasa Inggris paling prioritas utama nu penting kerja nyata heula. Dan perasaan orang mah Kang Deddy teh mimpin di Jawa Barat anu mayoritasna bahasa Sunda KB da lain bahasa welcome, what's your name, da lain bahasa Inggris atuh da moal ngartieun indung-indung atau bapak-bapak ya anu di Jawa Barat mah. Lieur maneh mah sok ayeuna sebutkeun gubernur mana anu boga sebutan kieu selain KDM unggul ya dangukeun ya. Ya Bapak aing mah Kang Deddy Mulyadi disebut lagi Bapak Pembangunan, Bapak Deddy Mulyadi, Bapak Pembersih Sungai, jeung di Bapak Pembersih Korupsi nyata Kang Deddy Mulyadi. Geus bangga rakyat Jawa Barat mah. Ieu anu komen lagi da warga Jawa Barat keneh da urang mah heran. Hayang boga pemimpin alus tapi malah dikritik goreng. Ngawur. Gubernur Jawa Barat itu Kang Deddy Mulyadi nyaris tidak pernah ngantor. Yakin kan? Yakin. Beliau lebih senang muter-muter, pergi ke sana, pergi ke sini di wilayah Jawa Barat dan langsung melihat keadaan masyarakatnya, keadaan lingkungannya. Ya, luar biasa. Sebab apa? Kang Deddy Mulyadi tahu kalau beliau hanya di kantor saja, di belakang meja saja, permasalahan di Provinsi Jawa Barat tidak akan pernah terselesaikan. Hebat gubernur Anda itu. Gubernur Anda orang Jawa Barat luar biasa. Ada nggak ya? Bisa nggak ya gubernur-gubernur lain di wilayah Indonesia melakukan yang seperti itu? Bisa nggak? Kalian berharap nggak? Saya sangat berharap. Dan saya yakin gubernur kami di Sumatera Utara juga akan melakukan itu. Kelihatannya bodoh, kelihatannya tertinggal, tapi dia jauh lebih cerdas. Dia tidak mau hidup dari pemberian, dia hidup dari pekerjaan. Dia bisa mendidik adiknya untuk bersekolah di saat orang lain yang bersekolah justru menyusahkan ibu dan bapaknya. Kamu masih ngontrak? Ngontrak sebulan berapa? Sebulan 300. Ini ada uang berapa? Ini ada uang 25 juta. Ya. Tapi uang 25 juta ini saya akan titipkan ke Pak Bupati. Nanti Pak Bupati cariin rumah buat dia.
Ini uang nanti akan saya penuhin harga rumahnya. Ya, kalau uang diberikan nanti jadi hilang, benar ya? Tapi kalau jadi rumah jadi kenangan untuk masa depannya. Ya, Pak Bupati mana Pak Bupati? Ya, nih gini aja. Ini 25, nih ini pegangan buat rumah, dia pegang uang. Ini Pak Bupati nanti cari rumah yang cocok untuk dia, nanti berapa ratus juta harganya, saya siapkan uangnya untuk bayar rumahnya. Setuju nggak? Cocok ini dapat rezeki malam ini? Hebat nggak? Berkah nggak? Banyak yang punya keinginan malam ini dapat rezeki banyak, tapi Allah menggerakkan dia untuk bertemu dengan saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya korban gusur juga. Saya cuma Jangan bilang korban gusur, Pak. Iya, iya. Jangan. Saya Bapak cuma nanya, jangan Pak. bukan sini. Iya, iya. Jadi jangan bilang korban gusur. Iya. Jangan. korban penertiban mungkin. Bukan korban. Apa? Oh, bukan. Enggak, Bapak bukan Ditertibkan. korban. Justru kalau mau jujur-jujuran, Iya. tanah pengairan korban Bapak. Itu. Iya. Ya nggak korban juga sih, Pak. Korban, Pak. Sob, saya tanya, Iya. tanah pengairan untuk apa? Untuk pengairan. Terus kalau kemudian tanah pengairan dirubah menjadi toko, menjadi rumah, siapa yang korbannya? Jadi di sini kan aliran sungainya udah. Enggak, sini saya tunjuk Iya. dulu. Ah. Nih gini nih Bapak Iya, nih. oke, siap. Gini. Tanah orang lain. Tanah negara. Ya oke, Iya, tanah orang oke. lain kan, Iya, siap. bukan hak Bapak. Nah. Oleh Bapak ditinggalin. Bapak nggak bayar pajak, Bapak nggak bayar sewa. Yang korban itu siapa? Korban yang nggak ada korban sih, Pak. Ada, tanah itu korban. Karena nggak ada yang lapor. Hah? Nggak ada Enggak korban. bisa, tanah itu korban. Kecuali ya negara. Enggak, bukan. Iya, oke, siap. Tanah itu korban. Kenapa Bapak mengambil yang bukan hak Bapak? Ya biasanya kalau korban kan itu dari sisi manusia orang. Oh, enggak, tanah Ya, juga oke, korban. siap, bisa dikatakan korban. Jadi banjir? Nah, Lahan orang jadi- lain? Jadi gini ya, saya mau nanya instruksi untuk Enggak. Harus dilurusin dulu. Iya. Semua orang harus menyadari hak dan kewajibannya. Siap. Ya kan? Iya. Jadi ketika kita tinggal di tanah orang lain, mau di negara mau siapapun tetap orang lain, Iya, ya kan? siap. Yang bukan hak kita. Betul. Tanah pengairan ya untuk aliran air. Iya, betul. Kemudian ketika tanah pengairan untuk aliran air, airnya nggak ngalir, airnya korban nggak? Korban. Iya, jadi bukan Bapak korban pergusuran. Iya, jadi gitu Pak. Nah, oke. Bapak orang mana? Saya orang Jamur. Jamur. Kemarin kantor saya yang di pinggir jembatan. Terus itu. Bapak di situ bikin counter. Iya, betul. Ya, makanya. Kantor tinggal di situ juga. Bapak sudah tinggal di situ. Iya, jadi- counter di situ usaha, tidak bayar, Iya, ya kan? Tidak bayar. Tidak bayar. Terus dibongkar. dibongkar. Kalau saya Jadi- balik, Iya, saya gimana sih- kalau kita hitung ke belakang, Bapak di situ kasih sewa? Oke, siap. Saya sih cuma mau nanya, Pak. Enggak. Gini, saya mau nanya. Ya, kita benerin. Iya, saya Setiap mau nanya, orang. ini instruksi dari siapa ya? Saya yang Mungkin instruksikan. dari Bapak. Mm-mm. Nah, saya kan pengen tanya doang nih ya, urgensinya gitu Pak. Urgensi kalau apa? untuk kemarin kan sebelah kiri tuh ya, banjir itu emang banjir, jadi Oke. emang harus di normalisasi itu Oke. wajar. Nah, untuk yang ini kan sawah juga udah jadi perumahan semua. Oke. Kemarin yang banjir besar seperti itu Pak, itu air tuh nggak ada setetes pun di sini, kagak ada lempahan ke sini. Berarti kan emang aliran itu sudah mati. Oke. Iya. Kenapa mati? Ya karena emang dari hulunya nggak ada aliran lagi. Oke. Karena emang sawah di sini udah jadi perumahan semua. Oke, terus? Gitu. Nah, jadi saya pengen tanya urgensinya apa gitu. untuk Urgensinya penertiban. Iya. penertiban setiap orang tidak boleh tinggal di bantaran sungai yang itu tanah negara. Tanah negara. Iya. Ya kan kalau ini Pak, tanah negara kan juga bisa dimanfaatkan. Kata siapa? Ya kata undang-undang. Nah, Pasal tanah 34. negara yang mana yang boleh dimanfaatkan? Iya, bantaran makanya sungai nggak bumi boleh. iya. Nggak boleh Pak bantaran sungai. Iya emang nggak boleh. Nah, terus? Cuman kan kita, oke katakan kita salah Nah, digusur. Cuman prosesnya itu Pak, kita Senin didata. Oke, saya nanya, Bapak waktu bangun dulu Pulau Nuwun nggak sama negara? Iya enggak. Iya oke kayak gitu. Iya oke Pak. Kita nggak permisi. Bapak sama bisa negara. nggak kontrak rumah? Iya. Kan Bapak sudah buka konter tuh, punya untung. Iya. Kenapa untungnya tidak dimanfaatin untuk buka konter di tempat yang sah? Ya, mungkin setelah ini bisa. Gitu. Ya nggak akan kalau nggak digusur. Iya. Ya sekarang gini Ya Pak. karena murah kan, Iya. nggak bayar, nggak sewa. Nah, Terus terus sewa. Iya, saya sih maksud saya itu ya kan urgensinya gitu ya.
Urgensinya ini kan semua. Untuk penertiban kan. Semua Iya, tidak saya boleh sih, nih, bukan hanya di bantaran sungai, di pinggir jalan saya bongkarin kok. Bukannya di sini, Semua yang di Subang menghalangi- dibongkarin, di menghalangi Bekasi, di kota Bekasi, View sawah Pak juga semua dibongkar. di kota Bekasi juga Kota Bekasi dibongkarin, lagi melaksanakan Subang. di Semua Cianjur se-Jawa juga Barat. sama, se-Jawa Barat. Malah jadi role model Pak. Nanti Iya. di provinsi lain juga Ngikut. Depok. Urgensinya adalah orang tidak boleh berjualan di bantaran sungai. Apapun jenisnya, orang tidak boleh berjualan di pinggir jalan yang itu daerah marka jalan. Kayak sekarang kan udah ditertibin, Ah, kosong semua. Di kosong. situ kan sepanjang jalan ada banyak perumahan gitu ya. Misal ya, saya sih amit-amit ya. Kontrak saya digusur, otomatis mata pencarian saya nggak ada. Mungkin saya bakalan pindah, mungkin butuh waktu karena butuh modal juga kan. Ya kalau misalnya kiri kanan nggak ada toko, perumahan tuh banyak, sepi, rawan. Karena mata pencarian saya nggak ada, takutnya yang lain nekat. Takutnya karena sepi, jadi ada kejahatan gitu Pak. Kejahatan. Kembali ke pribadi Kalau kejahatan masing-masing, mah, Pak. ya begal aja sekarang ada katanya sini. Begal ada. Iya, Pak. kalau iya, kejahatan, maka itu, Pak. kejahatan tuh jangankan di tempat sepi, Ah. di tempat ramai juga kejahatan Iya. ada. Anggapan orang bahwa Kang Deddy itu anti-Islam atau orang musyrik. Itu yang ngomong anti-Islam dan orang bilang musyrik Kang Deddy itu agamanya lebih rendah daripada Kang Deddy. Boleh dibuktikan. Mereka baru kelas diskusi, baru kelas ribut soal akidah, baru paham fikih, tapi Kang Deddy sudah mewujudkan akhlak, dan akhlak itu adalah puncak agama. Sudah sampai pada akhlak. Gitu loh. Nah, coba lihat pemimpin mana sekarang yang akhlaknya seperti beliau, bisa turun ketemu dengan rakyat kecil, dia bertemu dengan nenek-nenek yang usia 100 tahun, dia tuntun, diajak belanja. Nggak ada beban apa-apa beliau. Kalau dulu mungkin ketika belum jadi gubernur, mungkin orang mengatakan ini pencitraan. Sekarang sudah jadi gubernur, nggak ada urusan. Paling Deddy Mulyadi satu periode. Kenapa kemarin milih dari mulai? Bang Iwan, saudaraku semangat terus. Kang Deddy Mulyadi tetap di hati sampai kapanpun. Saya juga pilih beliau. Demi Allah saya juga kemarin pilih beliau. Alhamdulillah ternyata saya kagak salah memilih beliau. Kinerjanya nyata. Membangun Kabupaten Bekasi dengan hati. Membangun Jawa Barat dengan hati. Pasti ada solusinya Bang Iwan. Buat semua masalah yang berada di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bekasi. Pasti ada solusinya. Kang Deddy Mulyadi tetap pasti dia orang baik, banyak dicintai masyarakat, bukan di Kabupaten Bekasi, banyak daerah-daerah lain begitu saudaraku Bang Iwan. Jadi kita kembali lagi tetap semangat, pasti ada solusinya. Kebetulan saya tadi melihat video dan foto beredar Bang Iwan didatangi Kang Deddy Mulyadi, gubernur kita, dan sama Bapak Bupati Adik Suara Kunang, luar biasa. Mantap. Tetap semangat. Tetap Kang Deddy Mulyadi Gubernur Aing tetap di hati, lanjutkan untuk membangun Jawa Barat istimewa, Kabupaten Bekasi sejahtera. Terus semangat. Kaduhung pilih Deddy Mulyadi jadi gubernur Jawa Barat. Masa saya bayar STNK motor itu sudah telat, kok nggak ada denda sama sekali. Luar biasa, malah set cuman 5 menit beres. Tadinya saya dari pagi-pagi banget kirain teh bakal beres sore, ternyata cuman 5 menit juga enggak, literally secepat itu. Saya daftar, saya bayar dari aplikasi Sapa Jabar, Sapa Warga, lalu bayar di rumah, lalu ke Samsat itu keren. Secepat itu nggak pakai ngantri-ngantri. Saya nyesel pilih Deddy Mulyadi jadi gubernur Jawa Barat baru sekarang, bukannya dari dulu-dulu Bapak teh ya saya pilih jadi gubernur. Terima kasih, hatur, thank you